Selamat pagi teman-teman dan Pak Ato. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan topik konsepsi pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Benedictus Oneldinho dengan NIM akhir 151, lalu ada saya sendiri Arvin Saya Pertama dengan NIM akhir 312, lalu ada Virus Izdihar dengan NIM akhir 410, lalu ada Hieralis dan Herwaka dengan NIM akhir 411, yang terakhir ada Zindin dengan NIM akhir 317. Oke, pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Oke, pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Jadi sebelum era reformasi, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, di mana hampir seluruh kewenangan, sumber daya, dan perencanaan pembangunan dikuasai dan ditentukan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Nah, paradigma ini mengakibatkan ketimpangan pembangunan yang tajam, dan krisis ekonomi dan politik pada tahun 97 hingga 98 menjadi titik balik utama karena sistem sentralistik disebut gagal memberikan stabilitas dan kesejahteraan yang merata sehingga memicu tuntutan reformasi fundamental, termasuk tuntutan daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas. Nah, sebagai respon atas paradigma di atas, pemerintahan meluncurkan kebijakan Big Bang, desentralisasi yang didasari oleh paradigma pembangunan baru. Tujuan esensial dari desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, perjalanan kebijakan ini sejak digulirkannya UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 hingga UU nomor 23 tahun 2014 tidaklah linier. Muncul fenomena paradoks di mana semangat desentralisasi justru diiringi dengan tren penguatan kembali peran pemerintahan pusat atau yang disebut dengan resentralisasi, terutama dalam hal kewenangan strategis dan fiskal. Lalu kita masuk ke pembangunan ekonomi daerah. Apa itu eh, apa itu pembangunan ekonomi daerah? Yaitu suatu proses kolaboratif di mana pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada, serta mengidentifikasi peluang pasar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan pada akhirnya merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, inti dari pembangunan ekonomi daerah ini yaitu pemberian wewenang kepada daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi unggulnya masing-masing. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendanaan per kapita, hingga perluasan lapangan berusaha, serta penguatan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Nah, Oke, next ada kerangka teoritis. Dalam literatur ekonomi regional, beberapa teori utama itu digunakan untuk menjelaskan dinamika pembangunan ekonomi daerah. Antara lain, yang pertama itu ada teori basis ekspor atau export based theory. Teori ini yang dipelopori oleh Douglas C. North ini menyatakan bahwasanya pertumbuhan yang mampu mengekspor barang ataupun jasa keluar wilayah itu pertumbuhan ekspor akan menggandakan aktivitas ekonomi di sektor non basis melalui efek pengganda atau multiplier effect. Lanjut ke teori kedua itu ada pertumbuhan neoklasik. Teori ini tuh menekankan bahwasanya peran penting akumulasi modal atau kapital dan tenaga kerja atau SDM sebagai faktor utama dalam peningkatan output perekonomian daerah. Lanjut ke teori terakhir ada teori pusat pertumbuhan atau growth pole theory. Nah, teori ini tuh mengusulkan bahwasanya pembangunan tidak akan pernah merata di semua tempat, namun akan terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan tertentu atau kutub pertumbuhan yang kemudian secara bertahap atau perlahan itu akan menyebar ke wilayah sekitarnya atau trickle down effect. Next. Oke, lanjut ke indikator keberhasilan. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah itu biasanya diukur melalui beberapa indikator makro. Nah, antara lain yang pertama itu ada PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, yaitu potret utama perekonomian daerah yang mengukur total dari nilai tambah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah. Nah, PDRB per kapita ini itu menjadi indikator kesejahteraan rata-rata masyarakat. Untuk indikator kedua itu ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi kualitas SDM melalui 3 dimensi dasar, yaitu yang pertama ada umur panjang dan sehat, yang kedua ada pengetahuan, dan yang terakhir itu serta standar hidup yang layak. Untuk
indikator terakhir itu ada rasio gini, yaitu untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat di suatu daerah. Nah, meskipun telah berjalannya lebih dari 2 dekade di indikator ini, pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah itu masih menghadapi tantangan yang cukup besar, antara lain rendahnya kemandirian fiskal daerah atau bisa disebut ketergantungan pada dana pusat. Terus ada belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja rutin, serta masih tingginya disparitas atau ketimpangan ekonomi antar daerah. Oke, selanjutnya kita akan mengenal desentralisasi dan otonomi daerah. Masuk dari desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerangan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan. Artinya, daerah diberi kepercayaan untuk mengelola wilayahnya sendiri tanpa harus selalu bergantung pada keputusan pusat. Lanjut ke otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Ini merupakan hasil dari desentralisasi daerah daerah mendapat kebebasan untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Singkatnya adalah desentralisasi adalah prosesnya, lalu otonomi daerah adalah hasilnya. Oke, next. Selanjutnya ada dasar hukum dan penerapannya. Masuk ke dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah UUD 1945, pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B yang berisi pokok landasan konstitusional pembagian daerah dan hubungan pusat daerah. Lalu yang kedua ada UU nomor 23 tahun 2014 yang berisi pemerintahan daerah atau aturan utama otonomi. Lalu yang ketiga ada UU nomor 33 tahun 2004 yang berisi perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan yang terakhir ada UU nomor 6 tahun 2014 yang berisi pemerintahan desa. Lalu kita masuk ke penerapan di lapangan. Otonomi daerah diterapkan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada pengelolaan pendidikan dan kesehatan, yaitu daerah yang berwenang mengatur sekolah, puskesmas, dan rumah sakit daerah. Yang kedua ada APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berisi daerah menyusun dan mengelola anggaran sendiri. Yang ketiga ada perda atau peraturan daerah. Daerah membuat aturan hukum sesuai kondisi lokal. Dan yang terakhir adalah potensi lokal, yaitu UMKM dan pariwisata. Daerah mengembangkan ekonomi berbasis keunggulan wilayahnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi di Indonesia. Untuk implementasi desentralisasi dan juga penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri serta dapat mengembangkan potensi yang ada di setiap daerahnya. Nah, dalam implementasi di Indonesia, kita memiliki tiga aspek desentralisasi, yaitu yang pertama ada aspek administratif. Aspek ini dalam desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga pelayanan publiknya sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Melalui kewenangan ini, daerah dapat mengelola sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan juga administrasi kependudukan hingga perizinan secara lebih cepat dan juga efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat dan juga efisien. Selanjutnya kita ada kebijakan fiskal, di mana aspek fiskal ini berkaitan dengan kewenangan daerah dalam mengelola keuangan melalui APBD, serta memanfaatkan sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan, mengelola pajak, dan juga retribusi, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kemandirian daerah. Selanjutnya kita ada aspek politik, yaitu aspek politik ini dalam desentralisasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkecimpung dalam bidang politik, di mana masyarakat juga dapat memilih serta dipilih dalam pemilihan. Selanjutnya kita ada kewenangan otonomi daerah eh, atau yang atau dalam desentralisasi ini sebagai hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang pertama ada pengelolaan anggaran melalui APBD yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan juga selanjutnya ada peningkatan pelayanan publik dan juga penciptaan inovasi. Tentunya dalam otonomi daerah ini
diharapkan setiap daerah dapat menciptakan inovasi dan juga mengembangkan potensi dalam daerahnya sendiri, sehingga dapat berkembang dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Misalnya kita ada dampak adanya desentralisasi dan juga otonomi. Di sini kita ada dua dampak, yaitu yang pertama ada dampak positif. Yang pertama, dampak positifnya adalah meningkatkan pengelolaan ekonomi dan juga sumber daya daerah. Selanjutnya, pembangunan lebih cepat karena keputusan tidak terpusat. Artinya, pemerintah daerah juga berhak dan juga berwenang untuk melakukan keputusannya sendiri. Selanjutnya, ada pelayanan publik lebih efisien dan juga sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, meningkat pendapatan asli daerah sehingga masyarakat daerah lebih sejahtera karena pendapatannya lebih meningkat. Selanjutnya ada munculnya inovasi daerah dan juga pengembangan potensi lokal. Tetapi tidak hanya itu saja dalam dampak dari desentralisasi dan juga otonomi daerah ini, keduanya ini juga memiliki dampak negatifnya. Yang pertama juga ada ketimpangan pembangunan antar daerah, di mana setiap daerah antara daerah satu dan juga yang lain memiliki potensi dan juga kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga memiliki aspek dan juga kebutuhan di mana tidak semuanya bisa di-backup oleh pemerintah pusat. Artinya setiap daerah juga harus mengembangkan potensinya atau kebutuhannya sendiri, gitu. Selanjutnya penyalahgunaan anggaran atau korupsi di tingkat daerah, karena rentannya korupsi di tingkat daerah di mana setiap daerah harus mengelola aspeknya sendiri dan juga kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya kualitas SDM pemerintah daerah yang belum merata. Selanjutnya ada ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dan juga yang terakhir ada pengelolaan potensi daerah yang belum optimal. Oke, kita akan masuk ke studi kasusnya, yakni adalah paradoks pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Di sini kita melihat bahwa dampak dari desentralisasi dan juga otonomi daerah dapat berdampak juga secara nyata di Indonesia, salah satunya terjadi di Kabupaten Morowali, yang mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi atau fantastis yang mencapai di atas 20-70% di beberapa tahun tertentu. Ini jauh di atas tingkat rata-rata nasional, yang rata-ratanya itu hanya sekitar 5%. Penyebab mereka itu bisa mencapai angka yang fantastis itu karena adanya masuknya investasi raksasa di kawasan industri nikel seperti IMIP. IMIP itu adalah perusahaannya ya, yang didorong oleh kebijakan hilirisasi nasional dan kewenangan izin daerah. Nah, ini kan juga faktornya dari desentralisasi dan otonomi daerah yang dimana mereka diizinkan untuk mengelola sendiri sumber daya yang mereka miliki. Nah, salah satu terjadi di Kabupaten Morowali ini. Keuntungan yang dirasakan yakni ada lonjakan PDB yang tinggi, peningkatan pendapatan asli daerah, dan juga percepatan pembangunan infrastruktur serta ciptaan lapangan kerja dari adanya tumbuhan ekonomi tersebut dengan hadirnya investasi raksasa. Namun di lain sisi, keuntungan yang muncul, ada masalah yang juga muncul, yakni ekonomi lokal yang terisolasi, ketimpangan pendapatan, inflasi pada tingkat lokal, dan juga kerusakan lingkungan karena tingkat yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya terjadi. Kita lanjut, di sini kita masuk ke kesimpulan materi dari yang sudah terjadi, dari yang sudah kita bahas, yakni adalah konsepsi pembangunan ekonomi dalam daerah era otonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah dan berikut otonomi daerah merupakan suatu langkah guna mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan membangun sendiri potensi yang dimiliki oleh wilayah yang dimiliki. Kebijakan ini dapat memberikan dampak pertumbuhan yang baik dari sisi ekonomi, peningkatan dalam layanan publik, dan juga pengembangan potensi lokal yang efektif. Di samping dampaknya yang cukup positif, pelaksanaan konsep ini juga menghadapi suatu tantangan seperti ketimpangan, keterbatasan, dan munculnya risiko penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik agar pelaksanaan konsep ini dapat optimal dan berkelanjutan di seluruh daerah. Baik, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang sudah kami paparkan. Kami mohon maaf apabila ada kalimat yang salah dan juga belum sesuai. Kami sekali lagi dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.